Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 10. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Regi Ahmad Wahid dengan NIM 250333037 sebagai moderator, Renata Alvareza dengan NIM 250333038 dan Selvi Apridayanti MY dengan NIM 250334040. Adapun judul yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah masalah pokok pendidikan di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan latar belakang dari materi ini. Latar belakangnya yaitu pendidikan berperan krusial dalam menyiapkan SDM berkualitas untuk pembangunan bangsa. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan ASEAN lainnya. Tantangan yang ada sangat kompleks, meliputi rendahnya kompetensi siswa dan pelajar, mahalnya biaya pendidikan, regulasi yang belum efektif, hingga minimnya alokasi anggaran. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini mengancam daya saing bangsa di masa depan. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengidentifikasi akar permasalahan pendidikan di Indonesia sekaligus menawarkan solusi strategis bagi perbaikannya. Selanjutnya, rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah: pertama, apa yang dimaksud dengan permasalahan pendidikan? Mengacu pada kesenjangan antara kondisi pendidikan yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, apa saja permasalahan pokok dalam pendidikan di Indonesia? Meliputi berbagai aspek utama seperti pemerataan, kuantitas, kualitas, efisiensi, dan efektivitas yang masih belum optimal. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Renata Alvareza. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu masuk ke dalam pengertian permasalahan, yaitu kesenjangan antara tujuan dan pelaksanaan ini, program pendidikan tidak berjalan sesuai rencana. Lalu yang kedua, semakin besar kesenjangan, semakin kompleks dan sulit diselesaikan. Lalu masuk ke jenis permasalahan utama, yaitu yang pertama ada pemerataan. Di sini akses pendidikan belum merata. Lalu yang kedua ada kuantitas, daya tampung sekolah terbatas. Yang ketiga yaitu ada kualitas, mutu guru dan fasilitas masih rendah. Yang keempat yaitu ada efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya belum optimal. Dan yang kelima efektivitas, yaitu hasil belum sesuai tujuan dan relevansi, yaitu lulusan belum sesuai kebutuhan kerja. Selanjutnya itu ada fokus masalah utama. Yaitu yang pertama, pemerataan rendah, yaitu daerah terpencil tertinggal. Akses pendidikan belum merata karena keterbatasan infrastruktur, jumlah sekolah, dan tenaga pengajar, sehingga terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Lalu yang kedua yaitu relevansi rendah. Lulusan sulit terserap kerja. Di sini materi pembelajaran belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Renata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selvi. Sekolah di daerah terpencil minim fasilitas, yang dimana keterbatasan ruang kelas, alat belajar, dan akses teknologi menghambat proses pembelajaran. Yang kedua, ada proses belajar tidak maksimal. Siswa sulit memahami materi karena metode dan sarana tidak mendukung. Dan yang ketiga yaitu harus dilatih ulang oleh perusahaan karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan dunia kerja. Untuk selanjutnya, ada upaya solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada pemerataan akses pendidikan, yaitu dengan pembangunan sekolah dan pemanfaatan teknologi untuk menjangkau daerah terpencil. Yang kedua ada perbaikan kurikulum, yang dimana disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Dan untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini yaitu yang pertama masalah saling berkaitan. Satu masalah dapat mempengaruhi aspek lainnya. Yang kedua, penanganan penyeluruh tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Yang ketiga, perlu kerjasama semua pihak. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus berperan aktif. Yang keempat, pendidikan manusia. Sorry, aku cut saja lah ini ulang lagi. Bentar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini yaitu yang pertama, masalah saling berkaitan, yaitu satu masalah dapat mempengaruhi aspek lainnya. Yang kedua, penanganan menyeluruh, tidak bisa diselesaikan secara parsial. Yang ketiga, perlu kerja sama semua pihak. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus berperan aktif. Yang keempat, pendidikan Indonesia menghadapi banyak masalah, terutama pada pemerataan, kualitas, dan relevansi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok 10 mengenai masalah pokok pendidikan di Indonesia. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terap, karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian demi perbaikan ke depannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.